Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Iqbal Mujahid Harahap dengan NIM 0101 2401061. Di sini saya akan memaparkan tugas kuliah, yaitu yang pertama, pertanyaannya, mengapa ilmu pendidikan Islam tetap relevan untuk dipelajari di era digital saat ini? Jawabannya, ilmu pendidikan Islam tetap relevan karena ia eh, menyata, eh, tidak hanya menyampaikan pengetahuan akan tetapi juga menanamkan nilai-nilai spiritual dan moral yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan era digital. Di tengah kemajuan teknologi yang begitu pesat atau luas, pendidikan Islam menjadi benteng utama menjaga akhlak, etika di generasi muda ini. Integrasi nilai Islam dalam sistem pendidikan nasional dapat dilakukan melalui pengetahuan karakter, pembiasaan ibadah, serta penanaman adab dalam pembelajaran, baik di mata pelajaran umum maupun pelajaran agama. Yang kedua, pertanyaannya adalah bagaimana jika melihat perbedaan orientasi antara pendidikan Islam berbasis tauhid dengan sistem pendidikan barat yang sekuler? Jawabannya adalah pendidikan Islam berbasis tauhid menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai pusat orientasi bahkan ilmu, yang artinya ilmu itu sehingga berproses belajar diarahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara pendidikan barat yang sekuler memisahkan antara agama dan ilmu sehingga menghasilkan cara berpikir yang cenderung materialistik itu dan individualistik. Dampaknya peserta didik dalam sistem tauhid akan memiliki integrasi spiritual dan sosial yang tinggi, sedangkan dalam sistem sekuler bisa mengalami kritis makna hidup. Pertanyaan ketiga, mengapa pesantren mampu berlahan hingga kini dalam sistem pendidikan nasional? Jawabannya, pesantren mampu bertahan karena memiliki sistem pendidikan yang holistik, berakar pada nilai-nilai tradisional Islam namun adaptif terhadap perubahan zaman. Kekuatan utamanya terletak pada hubungan guru dan murid. Kiai yang bisa disebut kiai dan santri yang erat gitu ya, serta lingkungan pembelajaran yang membentuk karakter dan spiritualis di masa depan. Pesantren memiliki perjuangan besar menjadi pusat pendidikan integratif jika mampu memandu kitab kuning dengan literasi digital dan ilmu pengetahuan komputer. Yang berikutnya, pertanyaan keempat, bagaimana Anda menyukai ketiga bentuk pendidikan, formal dan non formal dan informal? Jawabannya, sinergi antara pendidikan formal dan non formal dan informal sangat penting untuk membentuk generasi yang utuh. Pendidikan formal memberi dasar ilmu dan keterampilan. Pendidikan non formal seperti majelis taklim atau khusus membentuk keterampilan sosial dan agama. Sedangkan pendidikan informal di keluarga memperkuat karakter dan nilai. Ketiganya harus saling mengisi melalui komunikasi intensif antar indikasi
kolaborasi program, dan kelibatan aktif keluarga serta masyarakat. Yang kelima, pertanyaannya, mengapa dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum masih terjadi? Jawabannya, dikotomi ini terjadi karena warisan kolonial dan pola pikir yang memisahkan dunia dan akhirat. Jika saya menjadi pengambilan kebijakan, saya akan menantang ilmu hukum agar sesuai ilmu terintegrasi dengan nilai Islam. Strateginya meliputi pelatihan guru lintas bidang, pengembangan buku agar terpadu, serta penanaman paradigma bahwa semua ilmu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harus digunakan untuk kemaslahatan umat. Yang keenam, pertanyaan keenam, jika saya menjadi guru PAI di era teknologi seperti sekarang, metode apa yang akan disampaikan? Jawabannya, saya akan memilih metode berbasis teknologi digital seperti video integratif, analisis edukatif, dan program media sosial untuk menyampaikan materi. Selain itu, saya akan memanfaatkan gamifikasi podcast Islam dan video integrasi untuk menanamkan nilai Islam. Pendekatan ini efektif karena sesuai dengan gaya belajar siswa saat ini yang visual, cepat dan interaktif. Namun nilai-nilai tetap harus diutamain melalui keteladanan dan pembiasaan dalam kehidupan sehari-harinya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.